Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran yang pertama, pengertian, kedudukan, dan syarat-syarat umum evaluasi. Yang kedua, evaluasi hasil belajar. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi? Menurut para ahli, 1. Davis mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, dan lain-lain. Kedua, Wan dan Brown mengemukakan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. 3. Menurut Cross, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. 4. Menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa atau tidak. 5. Arikunto mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. 6. Staffelberg mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 7. Zainul dan Nasution menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai proses pengambilan keputusan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Evaluasi secara umum. Secara umum, evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lain, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi dalam belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Masukan yaitu untuk memastikan karakteristik dan keunikan siswa yang akan masuk dalam transformasi. Transformasi untuk menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan, dipengaruhi atau ditentukan oleh bekerjanya komponen atau unsur yang ada dalam lembaga pendidikan. Feedback atau umpan balik. Segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan, masukan, dan transformasi yang ada dalam proses. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan bersifat integratif. Syarat-syarat umum evaluasi. 1. Kesahihan. Kesahihan diartikan sebagai ketetapan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor instrumen evaluasi itu sendiri. 2. Faktor-faktor administrasi evaluasi dan penskoran. 3. Faktor-faktor dalam respon siswa. 2. Keteladanan.
Keteladanan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Faktor yang mempengaruhi: 1. Panjang tes atau length of test. 2. Sebaran skor atau spread of scores. 3. Tingkat kesulitan tes atau difficulty of test. 4. Objektivitas atau objectivity. Praktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Kemudahan mengadministrasi. 2. Waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. 3. Kemudahan menskor. 4. Kemudahan interpretasi dan aplikasi. 5. Tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi hasil belajar. Fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi hasil belajar. Fungsi dan tujuan evaluasi hasil belajar ada 4, yaitu: pertama, untuk diagnostik dan pengembangan. Kedua, untuk seleksi. Ketiga, untuk kenaikan kelas. Dan keempat, untuk penempatan. Sasaran evaluasi hasil belajar: yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Pada ranah kognitif memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penggunaan atau penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada ranah afektif memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menerima, kedua, merespon, ketiga, menilai, keempat, mengorganisasi, dan kelima, karakterisasi. Dan terakhir, ranah psikomotorik memiliki tujuan, yaitu yang pertama, gerakan tubuh yang mencolok, yang kedua, ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, yang ketiga, perangkat komunikasi nonverbal, dan yang terakhir, kemampuan berbicara. Prosedur evaluasi hasil belajar: 1. Persiapan. 2. Penyusunan instrumen evaluasi. 3. Pelaksanaan pengukuran. 4. Pengolahan hasil penilaian. 5. Penafsiran hasil penilaian. Dan 6. Pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi pembelajaran. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. 1. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk pengembangan. 2. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk akreditasi. Sasaran evaluasi pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Unsur dinamis. 3. Pembelajaran. 4. Pelaksanaan pembelajaran. 5. Kurikulum. Prosedur evaluasi pembelajaran: penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan. Kesimpulan dari konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran adalah: evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau alur kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi belajar ini sudah terrealisasi, maka hasilnya dapat difungsikan dan ditujukan untuk berbagai keperluan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.